Gue baru selesai ya menonton sebuah film yang akhirnya gue nantikan tayang juga di bioskop ya. Judulnya Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid ya. Ini merupakan kelanjutan dari saga atau seri anime Rascal Does Not Dream. Dimulai dari animenya, kemudian ada movie pertama, ada movie kedua yang tayang di bioskop Indonesia tahun lalu, dan sekarang movie ketiganya udah bisa disaksikan di layar lebar gitu. Oh my god, gue tuh termasuk yang sangat puas di film ini. Walaupun ada beberapa hal yang pengen gue share lah. Ya itulah gue bikin video review kali ini gitu, oke. Pertama-tama gue mau jelasin sinopsisnya terlebih dahulu kali ya. Jadi ini merupakan kelanjutan dari seri Rascal Does Not Dream of dimana tokoh utama kita ada Sakuta dan Mai ya, melanjutkan hidup mereka. Mai di sini diperlihatkan dia sudah lulus SMA gitu seperti di ending film kedua. And then saat Sakuta datang ke acara kelulusannya, dia bertemu dengan sosok Mai tapi versi kecil yang membuat dia bertanya-tanya, dan kemudian dia mengalami serangkaian fenomena aneh, yaitu si syndrome of adolescent gitu, atau adolescent syndrome ya. Jadi Sakuta nih di film ini yang kena syndrome of adolescence gitu. Nah, konfliknya tuh berkaitan apa? Gua suka ketika film ini secara cerita, mungkin adaptasi dari novelnya juga ya, fokus di sosok ibunya Sakuta. Itu cara presentasinya tuh bikin gua tuh terharu gitu. Jadi banyak sekali dialog-dialog, quotes-quotes yang memang preachy atau cheesy gitu ya, tapi kan memang stylenya mereka seperti itu. Tapi fokusnya tuh bagaimana cara sosok anak tuh berdamai dengan konflik terkait ibunya gitu. Jadi kayak dulu dia pernah bermasalah sama ibunya, ada konflik sama ibunya, cara penyelesaiannya melalui syndrome of adolescence yang dia alami di film ini, itu gimana sih solusinya gitu. Gua suka gitu secara storytelling, film ini tuh dibuka dengan cara yang sangat unik menurut gua gitu. Kalau kalian lihat sequence adegannya, pemilihan dialog dan pemilihan kalimatnya, itu leads to masalah dan solusi yang akan dijabarkan di film ini, itu dijabarkan dengan sangat bagus banget di sekitar 10 menit atau 15 menit pertama filmnya gitu. Walaupun mungkin sedikit catatan juga ya, ini gue pengen keluarin unek-unek aja. Sama seperti film kedua, film yang satu ini, si Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid ya. Secara durasi tuh 1 jam 10 menitan doang. Menurut gua sebenarnya film ini tuh bisa-bisa aja mereka promosikan atau mereka jual sebagai series anime gitu. Katakanlah dipecah jadi 3 episode ya, 3 episode plus 3 episode gitu. Kayak movie keduanya tuh juga 1 jam 10 menitan. Jadi gua ngebayanginnya bisa-bisa aja sih sebenarnya mereka 3 plus 3 episode gitu untuk jadi setengah season dari anime gitu. Tapi kenapa film yang satu ini tetap jadi film bioskop? Menurut gue ada 2 sih kemungkinannya. Yang pertama untuk meng-cater kebutuhan penonton di Jepang gitu ya, kan market anime-nya mereka pasti prioritasnya orang-orang Jepang. Dan yang kedua adalah gue ngerasa ketika film ini banyak sekali menampilkan momen-momen emosional, dinamika anak remaja dengan ibunya yang sempat berkonflik di masa lalu, mendatangkan momen-momen haru, emosional, bisa nangis. Gue tuh termasuk yang netes ya air matanya karena ada satu kalimatnya yang bagus banget gitu. Jadi gue mewajarkan, film ini pantas tetap tayang di bioskop biar kalau ditonton bisa nangis bareng, bisa ketawa bareng, atau pas momennya si Sakuta sama Mai itu bisa gemes bareng di satu bioskop gitu. Ih gila, lucu banget. Gue tuh gregetan juga kayak ampun ini lucu-lucu banget sih gitu, kayak momen romantis versi remajanya mereka gitu. Kalau kalian udah ngikutin animenya, ngikutin film pertama, ngikutin film kedua, pasti tahu lah arahnya bakal kemana, dan ya masih menyenangkan untuk disaksikan di layar lebar gitu. Tadi gue udah ngomongin soal storytelling, gue pengen bahas soal kualitas animasi. Well, film ini kan dikerjakan oleh studio animasi Cloverworks ya. Kita tahu standar kualitas Cloverworks tuh menurut gue termasuk yang tinggi. Ketika film ini tayang, ketika film ini gue tonton, menurut gue kualitasnya tuh memang terjaga di situ. Kualitasnya tuh udah bagus gitu. Tapi memang tidak mendatangkan adegan-adegan yang membutuhkan penggambaran animasi yang sangat grande atau overly grande gitu. Jadi gue sih membayangkan ketika film ini adaptasi dari novel, ketika cerita di novelnya tidak membutuhkan ada adegan yang megah, ya film ini tidak approach ke adegan megah tersebut gitu, tidak memaksakan ada adegan megah. Tapi gue seneng ketika film ini banyak menampilkan kompleksitas perasaan, kompleksitas konflik antara karakter yang satu dengan orang tuanya, itu ngasih beberapa adegan yang fokusnya tuh ke ekspresi wajah manusianya, walaupun
ini digambarkan 2D gitu. Jadi kayak walaupun 2D tapi ekspresi manusianya mereka nih tetap hidup gitu. Itu yang berhasil mereka achieve di film ini dan itu yang gue apresiasi sih gitu. Oke. Nah, terakhir yang pengen gue bahas ya berkaitan dengan si cerita di film ini adalah gue tuh termasuk yang suka bagaimana mereka mempresentasikan ya hubungan anak dan ibu. Kayak momen heningnya tuh bisa diatur sedemikian rupa supaya kita sebagai penonton tuh mikirin juga. Walaupun ini filmnya fiksi, tapi ketika temanya berkaitan dengan anak remaja yang punya masalah sama ibunya, di beberapa momen tuh ketika masuk momen heningnya, gue tuh sebagai penonton tuh jadi mikir, oh ternyata begini ya gitu. Walaupun ini fantasy, walaupun ini fiksi, tapi ada loh beberapa irisannya yang berkaitan dengan real life gitu. Itu bikin gue sebagai penonton tuh sepanjang nonton tuh inget sosok ibu di rumah lah gitu. Karena gue tinggal masih sama nyokap gue gitu kan. Jadi itu tuh sangat menyenangkan gitu. Walaupun ya ketika film ini fokus di relationship anak dan ibu, si Sakuta sama ibunya, kayak apa ya bilang ya, syndrome of adolescence atau adolescent syndrome atau katakanlah mysticism-nya ya gitu. Elemen mistis, elemen fenomena aneh yang terjadi di film ini tuh belum bisa mengalahkan di film pertama ya, yaitu si Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl gitu. Tapi tetap menjadi hal yang gue sangat suka lah gitu. Kayak oh ini fokusnya di ibu gitu. Jadi masing-masing film tuh ada keunggulannya gitu. Itu yang gue suka gitu. Apalagi ini mungkin sedikit spoiler biar kasih konteks lah ya. Di film ini tuh mungkin secara treatment tuh sebagai penutup arc Sakuta dan Mai ketika Mai tuh lulus SMA dan mau masuk ke arc cerita kuliah gitu, kayak kelanjutan novel volume ke-10 kalau nggak salah gitu. Oke, ini film ini tuh adaptasi novel ke-9. Kalau si nanti itu kayaknya bakal jadi 10. Nah, untuk menutup arc ini memang kayaknya ada sebuah kesengajaan secara cerita. Syndrome of adolescence atau adolescent syndrome yang dialami oleh Sakuta itu serupa dengan apa yang sebenarnya sudah pernah terjadi di series anime atau film sebelumnya. And then di sini tuh dikasih lihat sosok Sakuta tuh udah jadi sosok yang logis dan pengalamannya tuh udah banyak gitu. Dia mengalami hal-hal aneh dan mistis gitu. Jadi dia langkah-langkahnya tuh satset gitu, langkah-langkahnya satset, langkah-langkahnya logis, tapi justru tetap masih ada ruang-ruang kosong yang akan dieksplor sama dia di film ini untuk menuntaskan atau keluar dari fenomena aneh yang dia alami gitu. Itu yang gue sangat suka dan apresiasi dari film ini gitu. Terlepas dari beberapa concern gue tadi ya berkaitan dengan durasi animasinya dan ya kualitas animasinya memang udah di standar di situ, tapi tidak ada adegan yang grande gitu. Oke, itu aja sih dari gue ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton review ini dari awal sampai akhir. Kalau misalkan teman-teman ada yang nonton dan pengen diskusin filmnya satu ini, boleh banget ya tulis aja di kolom komentar. Setelah nonton perasaan kalian kayak gimana, inget lagi nggak sosok sama sosok ibu kalian, atau kalian fokus di momen gemesnya si Mai sama Sakuta gitu. Oke, silakan ya ramaikan kolom komentar. Gua sampai di sini dulu mau pamit. Sampai jumpa di video lain dari Habis Nonton Film YouTube channel gitu. Oke, bye bye semua, thank you.